ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah ini juga dari pokok bab terakhir ya, Kitabul Aqdiyah wa Syahadat. Kitab tentang qada dan persaksian. Iya. Baik. Itu sudah berlaku hukum-hukum dan seterusnya. Ada yang melanggar-melanggar. Ya, maka itu perlu di pengadilan ada pembahasan seputar qada. Sudah diterangkan hukum-hukumnya, siapa yang menentukan. Nah, ini pembahasan seputar qada di sini. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qada itu artinya ihkamus syai' wa imda'uhu. Menetapkan sesuatu dan melaksanakannya, menjalankannya, itu qada namanya. Dan secara syar'i qada itu adalah faslu hukumatin baina khasmaini bi hukmillah. Memutuskan antara dua orang yang bertikai ya dengan suatu hukum dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syahada itu persaksian namanya. Persaksian artinya dia saksikan, dia hadiri. Ya. Secara istilah syahada itu ikhbaru bihaqqin wajib li syakhsin ala akhar bilafzi ashhad. Ya, dia mengabarkan hak kewajiban terhadap orang lain dengan lafaz saya bersaksi. Dengan lafaz saya bersaksi. Baik. Ini qada itu pahalanya besar ya, sebab dia di dalamnya menerapkan hukum Allah, menyelesaikan banyak masalah di tengah manusia. Karena itu Nabi SAW itu adalah orang yang memutuskan qada di tengah para sahabatnya. Dengan demikian pula khulafa ar-rasyidin. Sebab ini amalan-amalan besar. Dan ini salah satu tonggak penting di tengah umat. Tonggak penting di tengah umat. Makanya untuk seorang qadhi itu diterangkan di sini oleh penulis syarat-syaratnya. Kata beliau wala yajuzu ayyali al-qada'a illa man istakmalat fihi 15 khaslatan. Seorang tidak boleh memegang qada kecuali orang yang memenuhi 15 kriteria. Jadi ada 15 kriterianya. Ya, jadi ini bukan sembarangan ya jadi qadhi ini. Perhatikan 15 kriteria. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wad dhukuriyah wal adalah wa ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnati wal ijma' wal ikhtilafi wa turuqil ijtihad wa tarafin min lisanil arab wa tafsiri kitabillahi wa yakuna sami'an basiran katiban mustayqidan. Yang pertama, keislaman. Yang kedua, balik. Yang ketiga, kewarasan. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Ya, karena itu tidak boleh ada hakim itu namanya ibu hakim. Ya, ibu qadhi. Itu tidak ada ya. Ya. Baik, kemudian yang keenam, al-adalah. Adalah artinya dia bukan orang fasik. Ya. Dia bukan orang yang fasik. Kemudian yang ketujuh, mengetahui hukum-hukum Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ya. Ya kalau dia menjadi qadhi itu dia harus tahu hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah dan kesepakatan. Dia harus tahu mana yang para ulama sepakat, tidak sepakat. Dia mengerti itu. Ya, baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, kemudian berikutnya mengetahui silam pendapat. Ya kalau dia menjadi qadhi, dia juga tahu yang mana yang silam pendapat. Itu mungkin digabungkan ya antara ijma'nya ikut di situ ya. Dia tahu ijma' dan ikhtilaf. Mana kesepakatan, mana perbedaan pendapat. Yang kesembilan, dia mengetahui jalan-jalan ijtihad. Jadi qadhi itu dia itu orang yang bisa berijtihad. Dia tahu jalan-jalan berijtihad. Makanya tidak sembarang ya kalau dia menjadi qadhi. Iya. Karena itu di dalam hadis dikatakan idza hakama al-hakim fajtahad fa asab falahu ajran. Kalau seorang hakim memberi hukum, dia benar,
dia berijtihad lalu dia benar, dia dapat 2 pahala. Yaitu dibangun di atas ijtihad. Iya, dibangun di atas ijtihad. Bukan taklid. Ya kalau dia hanya baca misalnya di buku, di madhab, dia tidak tahu dalilnya apa, dia ikut-ikutan saja, itu tidak bisa jadi qadhi. Sebab dia muqallid namanya. Dia muqallid. Tapi kalau dia baca dari buku fikih seperti ini, diterangkan dalil-dalilnya, taklilnya, kemudian diajarkan mengambil pendapat yang rajih, itu artinya dia diajari berijtihad. Diajari berijtihad. Baik. Kemudian yang ke-10 mengetahui sejumlah bahasa Arab. Jadi ada dari lisan Arab dia paham. Sebab kalau dia tidak tahu lisan bahasa Arab itu repot ya, dia akan banyak keliru memahami masalah. Iya. Kemudian yang ke-11 mengetahui tafsir kitab Allah Ta'ala. Mengetahui tafsir Al-Quran. Jadi qadhi itu dia juga harus tahu tafsir ayat-ayat. Karena ada namanya ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat seputar hukum. Iya. Kemudian yang ke-12 hendaknya dia mendengar. 13 melihat. Ke-14 mampu menulis. Dan ke-15 memiliki kepekaan. Iya. Jadi itu kelihatannya dari seorang qadhi. Seorang qadhi. Jadi qadhi itu dia ngerti. Ya. Dia kadang kalau ditanyai sesuatu kelihatan apa kayak biasa-biasa, tapi dia paham. Ya. Peka di dalam hal tersebut. Peka. Itu seorang qadhi seperti itu ya. Makanya yang masuk di dalam hal itu ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Ya saya melihat ya dari guru-guru saya itu yang qadhi, itu luar biasa ya orang-orangnya itu. Kayak Syekh Shalih Al-Luhaidan itu rahimahullah. 40 tahun beliau kepala Mahkamah Agung. 40 tahun. Ya, beliau itu beda dengan ulama yang lain. Jadi kadang sebagian ulama kita dia tidak mau ditanya. Ini pertanyaan kamu jangan tanyakan di sini. Tanya di tempat lain. Kalau beliau tidak, tanya apa saja. Saya tahu cara menjawabnya. Ya maksudnya kalau dia tidak layak dijawab di pertanyaan, beliau juga ada cara menjawabnya. Begitu. Ada cara menjawabnya. Jelas ya? Jadi maksudnya itu apa namanya? Suatu ilmu kadang rezeki Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Karena itu sebagian sahabat ilmunya itu luas. Tapi dia tidak menjadi qadhi. Dia tidak menjadi apa? Tidak menjadi qadhi. Kadang tidak diangkat oleh Umar menjadi qadhi. Sebab qadha itu perlu pemahaman. Perlu pemahaman. Baik sama di fatwa ya. Fatwa juga perlu pemahaman. Karena itu sebagian sahabat banyak dihafal riwayat dari Nabi. Sunnah-sunnah. Tapi oleh Utsman bin Affan tidak disuruh tinggal di kota. Suruh tinggal di kampung. Jelas ya? Sebab itu ada sudut-sudut tertentu itu perlu tambahan di ilmu yang lain. Di ilmu yang lain. Baik. Iya. Jadi kadang seorang itu harus tahu juga ya kadar dirinya. Apalagi kalau misalnya baru belajar. Nah, itu masih banyak hal yang kita belum tahu. Ya jangan terlalu berani masuk ke dalam hal-hal yang sebenarnya pengetahuan kita saja sebenarnya masih sedikit. Masih sedikit di dalam hal tersebut.